Halo guys, jumpa lagi dalam film tegang. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan lemes dan admin dapat membuat kalian tegang. Di kesempatan kali ini, admin ingin menceritakan alur cerita film berjudul Bodyguard and Assassins. Film action Hong Kong ini bercerita tentang sejarah nyata revolusi China oleh Dr. Sun Yat-sen di tahun 1905, di mana adalah awal dari runtuhnya kerajaan Cina menjadi negara republik. Film ini cukup ngetop di eranya karena dibintangi banyak aktor dan artis Mandarin yang terkenal seperti Donnie Yen, Leon Lai, Nicolas Tse, Tony Leung Ka-fai, Eric Tsang, Simon Yam, Fan Bingbing, dan masih banyak lain. Kalau kalian penggemar film Mandarin, pasti kenal dengan semua nama itu guys. Film ini juga ngetop karena banyak meraih penghargaan loh guys. Sebelum dimulai filmnya, jangan lupa untuk kalian like dan subscribe, karena subscribe itu gratis, namun dengan mensubscribe kalian sudah mendukung admin agar tegang selalu. Film diawali dengan pembunuhan seorang dosen yang mengatakan ke murid-muridnya bahwa China bisa menjadi negara demokrasi. Ratu Cixi yang memerintah kerajaan Cina saat itu mendapat kabar bahwa Dr. Sun Yat-sen sedang menuju Hong Kong. Ratu memerintahkan Jenderal Yan untuk membunuhnya. Sampai di Hong Kong, Jenderal Yan memerintahkan seorang mata-mata bernama Chong Yang untuk mengintai seseorang bernama Xiao Pai, yang mana adalah murid Dr. Sun Yat-sen. Dia berada duluan di Hong Kong untuk mempersiapkan kedatangan Dr. Sun. Xiao Pai pergi ke rumah pengusaha kaya Li Yutang untuk dia mendanai persiapan kedatangan Dr. Sun. Di sini kita mengetahui bahwa Dr. Sun ingin memulai usaha revolusi China. 后年大后年的起义，云南几个省同时发动，民之火快要成燎原之势了。3000港元。 Setelah itu, Xiao Pai pergi ke gedung opera bertemu Fang Tian guna mempersiapkan pasukan penjagaan untuk kedatangan Dr. Sun. Fang Tian mempersiapkan pasukan. 喺香港，我只能依靠你。清廷通緝追捕，不滅，我哋永遠要背負。 洗退罵名。 Chong Yang melaporkan semua kegiatan Xiao Pai ke Jenderal Yan, dan dia mendapat imbalan uang. Uang tersebut dipakai Chong Yang untuk berjudi. Li Yutang pergi jalan-jalan dengan supir rickshaw pribadinya bernama Asi. Di tengah perjalanan terjadi demonstrasi yang dikepalai oleh anak Li Yutang sendiri, Li Chongguang. Demo itu bertujuan untuk mendukung Dr. Sun, dan Li Yutang memarahi Chongguang agar tidak ikut-ikutan dalam usaha revolusi karena berbahaya. Ni也要造反呐？躲开！ Li Yutang lalu mendatangi Xiao Pai di kantornya, menyuruhnya agar anaknya jangan dilibatkan dalam usaha revolusi. Xiao Pai mendapat info bahwa Jenderal Yan sudah tiba di Hong Kong. Dia mendatangi Fang Tian di gedung opera untuk memberitahu kabar gawat itu. Terlambat. Pasukan Jenderal Yan menyerbu gedung opera, membunuh satu persatu orang di sana. Dalam usaha menyelamatkan diri, Xiao Pai ditangkap dan Fang Tian terbunuh. Pembunuhan itu disaksikan oleh anak perempuan Fang Tian, yaitu Fang Hong dan juga Li Yutang.
Liu Tang mendapatkan surat yang ditulis Xiao Pai agar dia meneruskan revolusi yang akan menyelamatkan Cina dari kaisar yang korupsi dan bobrok. Pagi harinya, polisi berusaha menutupi kantor Xiao Pai. Liu Tang yang berada di sana menyaksikannya. Walau dia berusaha negosiasi dengan kepala polisi Smith yang merupakan temannya, namun tidak berhasil meyakinkan Smith untuk berpihak dengannya. 谁娶谁死，你可别忘了，你没有同的侯爷。中国人谋山不许，昨天晚上，西元30几，我这里话不能听，好啊，风就风，风。Liu Tang mengumpulkan para pekerja Xiao Pai. Dia berorasi, mengatakan akan memimpin dan meneruskan semangat revolusi Xiao Pai. 正这次来，这么伟，请大家相信。 Liu Tang mulai merekrut pasukan pengawal kedatangan Dr. Sun. Dia menemui seorang gembel bernama Liu untuk membantunya, dan gembel Liu setuju. 知道你保护的是谁？天下 Dia juga merekrut tukang tahu bernama Fu Ming setelah diberitahu Asi supirnya bahwa keahlian kungfunya sangat hebat. Fu Ming bersedia membantu juga. 兄弟，浩俊的功夫， 最恨这些欺软怕硬的人。人脚站在你身边也能够壮壮声势。 坏人。 好， Asi pun mengatakan ingin bergabung. Liu Tang merekrutnya. Liu Tang juga membantu Asi untuk melamar gadis yang disukai Asi. Liu Tang bertemu dengan ayah gadis itu dan ayahnya setuju. Asi akan segera menikah setelah misi kedatangan Dr. Sun selesai. Di dalam tahanan, kita dapat mengetahui bahwa Jenderal Yan sebenarnya adalah murid Xiao Pai. Oleh Xiao Pai, Jenderal Yan belajar mengenai demokrasi. Namun, Jenderal Yan tidak setuju dengan paham itu yang dianggap kebaratan dan setia kepada kekaisaran. 你以为我是鹰犬，只懂得对，可是最终洋鬼子给了你们什么？鹰犬乃天赐，从来如此。你们成功了，国家必亡。 Keesokannya, Fang Hong menemui Liu Tang untuk bergabung dalam tim dan membalas dendam kematian ayahnya. Hari-hari Dr. Sun tiba pun sudah dekat. Masing-masing kubu mulai mempersiapkan strateginya. Tim Liu Tang mempersiapkan strategi pengawalan Dr. Sun, sedangkan tim Jenderal Yan mempersiapkan strategi pembunuhan Dr. Sun. Calon istri Asi membacakan buku yang ditulis Dr. Sun kepada Asi. Di sini kita mengetahui bahwa revolusi Cina sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan 400 juta penduduk China saat itu dari rezim kekaisaran China. Pada suatu malam, istri Liu Tang mendatangi kediaman si mata-mata Chongyang. Ternyata mereka dulu pernah berpacaran selama 8 tahun. Dia terpaksa meninggalkan Chongyang karena hamil, sedangkan Chongyang selalu hidup berjudi. Istri Liu Tang meminta Chongyang melindungi Liu Tang demi anak mereka. 你睇，我點同佢講？佢爸爸叫做沈重陽。
Xiaopai berhasil kabur dari tahanan Jenderal Yan. Dia kembali ke rumah Liu Tang. Di sana, Xiaopai membicarakan tentang strategi pengalihan musuh dengan memasukkan Dr. Sun. Liu Tang memberikan tongkat kepemimpinan kembali ke Xiaopai. Melalui pemilihan secara undi, anak Liu Tang, Chongquang, terpilih sebagai Dr. Sun palsu. Xiaopai sempat tidak setuju karena janji dengan Liu Tang untuk tidak melibatkan anaknya. Namun, Chongquang tetap memaksa ingin membantu agar revolusi tercapai. Hari yang dinantikan tiba. Semua tim siap pada posisi masing-masing. Dr. Sun Yat-sen datang melalui kapalnya dan Xiaopai menyambutnya. Mereka bergegas mengantarkan Dr. Sun menuju ke tempat pertemuan di mana Dr. Sun akan bertemu pemimpin-pemimpin tiap daerah untuk memulai revolusi. Dalam perjalanan, tim disambut oleh anak buah Jenderal Yan yang melemparkan anak panah ke rombongan pengawal Dr. Sun. Pertarungan pun dimulai. Tim pengawal berusaha keras menghindari anak panah. Si tukang tahu Fu Ming yang ternyata memiliki ilmu kungfu Shaolin berusaha melindungi rombongan, namun terjatuh setelah ditusuk oleh banyak pisau. Tim berhasil melewati pemanah. Mereka menghadapi halangan kedua, yakni pasukan yang menyamar sebagai barongsai. Pertempuran kembali terjadi dengan sengit. Fu Ming dengan sisa-sisa kekuatannya mengorbankan dirinya sehingga rombongan dapat kabur. Fu Ming pun tewas di sana. Tim berhasil tiba di lokasi. Dr. Sun memulai pertemuannya dengan para pemimpin tiap daerah. Chongquang memulai usaha peralihan menyamar sebagai Dr. Sun. Mereka pergi dari tempat pertemuan itu. Fang Hong bertemu dengan orang yang membunuh ayahnya. Dia pun akhirnya bertarung sengit dengan orang itu. Musuh berusaha membom rombongan Chongquang. Fang Hong yang melihat hal itu mengorbankan diri menahan ledakan. Fang Hong pun meninggal bersama dengan orang yang membunuh ayahnya. Ketua polisi Smith mendatangi tempat ledakan dan menawarkan diri mengawal rombongan Chongquang agar tidak diserang musuh. Namun, rombongan hanya dapat dikawal hingga perbatasan saja. Chong yang berusaha membantu melindungi rombongan dan akhirnya bertarung laga 1 lawan 1 melawan tangan kanan Jenderal Yan. Pertarungan berlangsung kejar-kejaran dan sengit. Sempat kewalahan di awal, akhirnya pertarungan dimenangkan oleh Chong Yang dengan sisa-sisa akhir kekuatannya.
Tim pengalih pun tiba di perbatasan dan berpisah dengan polisi Smith. Tim langsung disambut oleh segerombolan anak buah Jenderal Yan. Tim pengalih mencoba kabur, dan anak buah Jenderal Yang dihadang oleh si Gembel Liu yang sudah tampak gagah. Si Gembel Liu bertarung sendirian melawan 50 anak buah Jenderal Yan. Dengan segala keahlian kungfunya, si Gembel Liu berusaha mati-matian menghadang anak buah Jenderal Yan. Gembel Liu yang sudah babak belur berhasil menghadang anak buah Jenderal Yan. Jenderal Yan sendiri muncul di tengah pertarungan. Dia akhirnya membunuh Gembel Liu. Li Yutang mengetahui bahwa anaknya menyamar sebagai Dr. Sun. Dia pun mengejar rombongan tim pengalih. Chong Yang menepati janjinya kepada istri Li Yutang. Dia melindungi Li Yutang saat Li Yutang dikejar Jenderal Yang. Dalam usaha melindunginya, Chong Yang tewas tertabrak kuda Jenderal Yang. Jenderal Yan berhasil mengejar rombongan tim pengalih. Dia membunuh satu persatu anggota tim. Asi yang tidak dapat bertarung berusaha menghadang laju Jenderal Yan dengan memegang erat kaki Jenderal Yan. Usaha yang sungguh dramatis namun gagal. Jenderal Yan akhirnya membunuh Asi. Kasian, gagal nikah deh Asi. Di lain sisi, Dr. Sun Yat-sen asli menyelesaikan pertemuannya dengan para pemimpin daerah. Dia pun bergegas kembali menuju ke kapal. Tim pengalih yang tersisa hanyalah Chong Kuang dan Xiao Pai berusaha kabur, namun berhasil dihalang oleh Jenderal Yan. Jenderal Yan yang tidak mengetahui Chong Kuang adalah Dr. Sun Yat-sen palsu akhirnya membunuh Chong Kuang. Xiao Pai menembakkan senjata api ke arah Jenderal Yan dan akhirnya Jenderal Yan tewas. Li Yutang tiba di sana dan bersama dengan Xiao Pai, mereka menangisi kematian Chong Kuang. Film diakhiri dengan Dr. Sun Yat-sen menangis di atas kapal, mengetahui betapa banyak pengorbanan nyawa demi cita-cita revolusi China. Demikian alur cerita film Bodyguards and Assassins. Moral dari film ini adalah, demi tercapainya suatu kebaikan dan kebenaran umum, kadang diperlukan pengorbanan yang sangat besar. Jangan lupa untuk kalian komen jika ada film yang kalian ingin admin ceritakan, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan film tegang yang lainnya. Bye-bye guys.